Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu pada mata pelajaran fikih kelas 3. Anak-anak sekalian, sebelum Ustadz Arifin lanjutkan, hari ini Ustadz Arifin akan sampaikan bahwasanya ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya kita masih bisa beraktivitas, masih punya kesehatan, masih bisa melakukan banyak hal, itu artinya Allah masih menginginkan kita untuk terus beribadah. Kenapa sekarang kita masih bisa melakukan banyak hal? Karena Allah ingin kita beribadah. Supaya apa? Supaya bekal kita cukup. Kalau kita masih hidup berarti kita masih perlu mencari bekal. Nah, maka anak-anak sekalian jangan sampai terlambat. Nanti kalau mohon maaf, suatu saat Ustadz Arifin, anak-anak dan semua orang itu pasti akan menemui yang namanya mati atau meninggal. Maka sebelum sampai pada itu, sekarang siapkan bekal yang cukup. Salah satunya belajar itu luar biasa anak-anak, tolong disyukuri. Anak-anak mendengarkan materi itu kalau diniatkan betul itu merupakan salah satu jihad. Mencari ilmu itu termasuk mencari ilmu, dan mencari ilmu itu, orang yang mencari ilmu itu sama Allah termasuk orang yang dimuliakan dan mendapat pahala yang besar. Bahkan dalam salah satu hadis, malaikat itu meletakkan kedua sayapnya untuk orang-orang yang mencari ilmu, saking dimuliakannya. Nah, anak sekalian, maka tolong bersemangat dalam mendengarkan setiap materi atau penjelasan dari ustadz maupun ustazah. Niatkan ini semua untuk beribadah kepada Allah. Anak-anak sekalian, kita mulai bersama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak sekalian, kita masih di pelajaran fikih tentang pengayaan, review, dan tanya jawab karena semua materi telah selesai. Anak-anak sekalian, seperti yang Ustadz Arifin pertemuan yang lalu, semua materi telah selesai kita bahas. Kemudian tinggal kita menunggu waktu untuk menemui atau melaksanakan penilaian akhir semester 1. Tetapi sebelum itu kita akan melakukan beberapa pengayaan, latihan maupun tanya jawab. Dan anak-anak sekalian, khusus hari ini luar biasa, ada Mbak Dea Nadia Rahma Karimuna yang telah mengirimkan pertanyaan kepada Ustadz Arifin. Nah, Ustadz Arifin menghimbau kepada anak-anak yang lain untuk bisa mencontoh Mbak Dia. Jadi dia punya pertanyaan dikirimkan ke Ustadz Arifin. Anak-anak yang lain juga belajar untuk bertanya. Bertanya itu juga termasuk kemampuan, kompetensi. Jadi kemampuan bertanya. Jadi anak-anak mulai berlatih untuk bertanya, melatih percaya diri, melatih untuk menyampaikan pendapat. Nah, anak-anak sekalian, Mbak Dia luar biasa telah memberikan pertanyaan yang mana pertanyaan ini nanti akan kita bahas. Pertanyaan dari Mbak Dia adalah Nadia Rahma kelas 3A bertanya fikih episode 15, jika kita masbuk tertinggal 2 rakaat, bagaimana cara melengkapi kekurangan? Berdiri setelah salam pertama atau salam kedua? Nah, baiklah, itu adalah pertanyaan dari dia. Jadi, bagaimana cara melengkapi kekurangan ketika tertinggal 2 rakaat? Berdiri setelah salam pertama atau salam kedua? Terima kasih. Nah, jadi Ustadz Arifin akan jawab di ini, pakai papan tulis yang sebelah ini. Nah, anak-anak sekalian, tolong perhatikan. Jadi, kita akan bahas tentang masbuk dulu. Jadi, Ustadz Arifin akan gambarkan tentang imam atau orang yang sedang sholat. Misalnya, contoh ya, ini adalah gambar orang yang sedang sholat pada rakaat pertama. Nah, anak-anak sekalian, jadi Ustadz Arifin tadi pause untuk menggambarnya supaya lebih cepat. Jadi anak sekalian, ini adalah posisi sholat imam. Ini adalah rakaat ke-1, rakaat kedua, rakaat ketiga, dan ini adalah rakaat keempat. Misalnya ini contohkan sholat zuhur. Tadi dia tanya, kalau kita tertinggal 2 rakaat, berarti artinya dia nggak mendapatkan rakaat ke-1, nggak mendapatkan rakaat kedua, dia hanya dapat di rakaat ketiga dan keempat. Jadi dia misalnya datang di rakaat ketiga. Nah, ini imamnya udah rakaat ketiga, dia datang dari sini, jalan, kemudian sampai tiba-tiba imamnya, udah 3, kemudian dia mulai ikut sholat. Nah, dia ikut sholat, kemudian imamnya nanti sujud, ruku, kemudian setelah ruku, kemudian nanti sujud juga, kemudian berdiri di rakaat keempat,
dia juga ngikuti, dia juga ruku, dia juga sujud. Kemudian berdiri lagi, dia juga ngikuti yang rakaat keempat. Nah, kemudian ketika rakaat keempat ini imamnya kan nanti akan duduk. Dia akan duduk yang mana nanti dalam duduknya dia akan, mohon maaf gambarnya kalau kurang jelas ya, Ustaz Arifin juga gimana cara gambarnya. Nah, jadi nanti imamnya ketika imam melaksanakan salam, gimana gambar orang salam anak-anak? Gini, ini badannya, ini kakinya. Nah, gini aja. Kakinya gini ya, sedang timpuh, ini tangannya di sini. Nah, tangannya ngacung sebagai tahiyat akhir. Ketika imam tahiyat akhir, dia kan ngikuti si dia. Nah, dia ngikuti. Nah, ketika dia ngikuti, ini kakinya. Nah, ini kaki yang satu ini. Ketika dia ngikuti sedang rakaat terakhir, ini kan nanti salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Dia tidak ikut salam, tetapi dia berdiri. Dia kemudian berdiri, kemudian melanjutkan sholatnya. Dia kan tadi baru dapat 2, berarti kurang 2. Nah, maka dia mengikuti atau melanjutkan kekurangannya setelah salam imam. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi, kalau imam udah salam, baru dia melanjutkan untuk sholat sendiri. Jangan ketika dia duduk ini kemudian dia langsung berdiri, juga tidak boleh. Ini adalah contoh untuk yang melaksanakan sholat 4 rakaat. Tetapi misalnya dia melaksanakan sholat maghrib nih yang lain ya. Ustaz Arifin menerjemahkan pertanyaannya dia agak sulit, tapi coba Ustaz Arifin pahami. Jadi kalau ini yang tadi agak mudah yang sholat 4 rakaat, kalau misalnya maksudnya dia itu yang sholat 3 rakaat misalnya ya. Nah, kita hapus dulu. Misalnya untuk yang sholat 3 rakaat, misalnya untuk yang sholat 3 rakaat, dia tertinggal 2 rakaat. Misalnya ini sholat maghrib ya, sholat maghrib. Nah, ketika sholat maghrib, ini kan berdiri, kemudian yang kedua ini imamnya duduk untuk duduk di antara 2 sujud, tahiyat awal. Kemudian yang ini tahiyat akhir. Nah, tangannya. Nah, ketika dia tertinggal 2 rakaat, berarti dia kan nggak dapat rakaat 1 atau rakaat 2. Si dia datangnya itu rakaat ketiga misalnya. Nah, si dia rakaat ketiga baru datang. Nah, ketika datang kan dia harus mengikuti imam. Dia juga ikut turun. Artinya turun dia juga ikut tahiyat. Tapi dia bingung loh. Saya kan baru rakaat ke-1, mosok kok langsung tahiyat? Apakah imam tahiyat saya teko berdiri aja? Tidak usah ikut tahiyat. Tidak betul. Yang harus dilakukan dia adalah dia tetap mengikuti imam, tetap duduk tahiyat. Jadi meskipun rakaat pertama dia tahiyat, imamnya nanti salam, dia baru berdiri. Nah, dia nanti baru berdiri. Setelah berdiri, kemudian dia dapat rakaat kedua. Rakaat kedua kan kalau maghrib harusnya dia tahiyat lagi, maka di rakaat kedua dia tahiyat lagi, nggak apa-apa. Rakaat ke-1 tahiyat, rakaat kedua juga tahiyat. Setelah itu berdiri lagi kan, karena harus 3 kali. Nah, setelah berdiri yang ketiga, turun lagi kan harus tahiyat akhir. Nah, untuk yang tahiyat akhir ini dia juga harus tahiyat. Maka kalau kita tertinggal sholat maghrib, tertinggal 2 rakaat, maka rakaat ke-1 kita tahiyat, rakaat kedua kita tahiyat, rakaat ketiga kita juga tahiyat. Jadi kita melengkapi kekurangan sholat setelah salam yang kedua, setelah salam akhir, bukan salam yang pertama. Bukan salam yang ini, bukan tahiyat yang pertama, tapi tahiyat yang terakhir atau pas ketika salam. Kalau imam sudah salam, kita ngelanjut sholat sendiri kekurangannya, bukan bukan ini
Kita gerakannya karena rakaat ke-1 mosok saya langsung tahiyat terus milih berdiri sendiri padahal imam sedang tahiyat, nggak boleh. Imam itu adalah pemimpin dan harus diikuti. Nah, itu anak-anak sekalian tentang pertanyaannya dia, semoga bisa membantu yang lain juga. Kalau kurang jelas atau pertanyaan dari Mbak Dea mungkin kurang tepat, Ustadz Arifin misalnya kurang, Ustadz Arifin pertanyaannya bukan gitu, nanti tolong bisa diulang kembali pertanyaannya boleh. Anak-anak yang lain Ustadz Arifin juga sarankan untuk ikut bertanya kepada Ustadz Arifin melalui WA. Pertanyaan sederhana apapun insya Allah bermanfaat. Dia kalau tanya ini kemudian Ustadz Arifin jelaskan, anak-anak yang lain jadi tahu pahalanya dia banyak. Nah, sekalian untuk pertemuan kita saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri bersama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Hari ini tidak ada tugas. Silakan anak-anak dinikmati videonya, tolong dipahami dan diamalkan karena ini penting. Anak-anak mesti suatu saat akan pernah mengalami yang namanya tertinggal dalam sholat. Nah, saya Arifin tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.